Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Ardiansyah, NIM D400180041 dari kelas B. Insya Allah di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang praktikum elektronika daya modul 4 yang berjudul DC chopper tipe bus dan tipe buck sebagai pengubah arus DC ke DC dengan parameter menaikkan dan menurunkan tegangan atau arus DC melalui mode switching dengan menggunakan komponen elektronika daya MOSFET. Apa itu DC chopper? Rangkaian konverter DC-DC sering disebut dengan istilah chopper, menggunakan suatu rangkaian yang berfungsi untuk mengubah sumber listrik DC menjadi listrik DC yang dapat dikendalikan dengan menggunakan metode switching elektronik. Secara umum ada dua fungsi pengoperasian dari DC chopper, yaitu penaikan tegangan di mana tegangan keluaran yang dihasilkan lebih tinggi dari tegangan masukan, dan penurunan tegangan di mana tegangan keluaran lebih rendah dari tegangan masukan. Lalu DC chopper ini dibagi menjadi 3, yaitu tipe bus, tipe buck, dan tipe kombinasi buck bus. Yang bus, tegangan keluaran yang dihasilkan atau diinginkan lebih besar dari tegangan masukan. Lalu untuk yang buck, tegangan keluaran akan lebih rendah atau sama dengan tegangan masukan. Lalu yang tipe kombinasi buck bus, tegangan keluaran dapat diatur menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari tegangan masukannya. Lalu prinsip kerja tipe bus. MOSFET yang digunakan pada rangkaian DC chopper tipe bus adalah bertindak sebagai saklar yang dapat membuka atau menutup rangkaian sehingga arus dapat dikendalikan sesuai dengan duty cycle yang diinginkan. Berikut adalah skema secara umum dari DC chopper tipe bus. Ini ya. Ketika MOSFET-nya ini tertutup atau on, diodanya off. Lalu untuk saat MOSFET-nya terbuka atau off, diodanya on. Lalu prinsip kerja tipe buck. MOSFET yang digunakan pada rangkaian DC chopper tipe buck adalah bertindak sebagai saklar yang dapat membuka atau menutup rangkaian sehingga arus dapat dikendalikan sesuai dengan duty cycle yang diinginkan. Lalu ini ada MOSFET sebagai rangkaian utamanya. Sebentar, kita kembali ke sini penjelasannya karena saya kelupaan. Ini ketika ini gambarnya sama ya tadi. Ketika MOSFET on atau tertutup, diodanya off kan. Ini yang merah-merah ini arusnya, mengalirnya. Harus mengalir arus jarum jam menuju induktor. Lalu ketika MOSFET off atau terbuka, diodanya on. Arus yang disimpan di induktor akan berkurang karena impedansi yang lebih tinggi. Berkurangnya arus pada induktor menyebabkan induktor tersebut melawannya dengan membalik polaritasnya sehingga negatif pada sisi kiri. Sehingga arus yang mengalir pada dioda dan pada beban adalah penjumlahan antara arus pada sumber dan arus pada induktor di seri. Di saat yang bersamaan, kapasitor juga akan melakukan penyimpanan energi dalam bentuk tegangan. Tegangan itulah yang menyebabkan DC chopper tipe bus memiliki keluaran yang lebih tinggi dibanding masukannya. Lalu yang tipe buck, ketika MOSFET on atau tertutup, dioda akan off. Arus mengalir dari sumber menuju ke induktor, disaring dengan kapasitor lalu ke beban, kembali lagi ke sumber. Ketika MOSFET off dan dioda on, arus yang disimpan induktor dikeluarkan menuju ke beban, lalu ke dioda freewheeling, dan kembali lagi ke induktor.
Lalu kembali ke ini, ada rangkaiannya untuk tipe bus, tipe bug, dan tipe bug bus. Next kita ke PSIM. Ini yang bus dulu. Rangkaiannya terdiri dari ada MOSFET sebagai rangkaian utamanya kan. Ini ada sumbernya. Ini untuk menampilkan V-in, V-drain, V-gate, V-out. Ini ada gating block sebagai triggernya. Lalu ada dioda, ada kapasitor, dan ada resistor. Kita coba langsung ditampilkan satu persatu. V-in, V-gate, V-drain, V-out. Nah kan, tadi kan arus tegangan yang dihasilkan lebih tinggi dari tegangan masukannya kan, ya bener kan. Lalu kita next ke yang tipe bug. Kita sama ya ini rangkaiannya, cuma di sini ada induktor. Ya tadi juga ada deh. Pokoknya sama komponennya sama, cuma rangkaiannya saja yang berbeda. Lalu kita masukkan satu persatu. Oke. Nah hasilnya seperti ini. V-out-nya, V-drain, V-gate, V-in-nya, ya kan? Lalu kita next ke tipe bug bus atau tipe kombinasi tadi. Rangkaiannya juga komponennya sama semua, cuma penyusunannya saja yang berbeda. Kita masukkan satu persatu. Oke. Nah ini hasilnya terpotong ya di sini ya, agak melengkung ke bawah sedikit. Ya hasilnya seperti ini. Ya, terima kasih. Sedikit saja tadi penjelasan awam dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.